Di episode 1, kita udah bahas mengenai diagnosis banding beberapa jenis anemia, yakni normo-normo, hipomikro, dan makro. Nah, kali ini kita akan bahas yang ini saja. Gimana sih cara kita ngebedain anemia defisiensi besi, anemia akibat penyakit kronis, anemia sideroblastik, dan thalassemia? Bicara tentang anemia, gak bakal bisa lepas dari hemoglobin, terdiri atas hem dan globin. Nah, anemia hipomikro terjadi kalau ada proses pembuatan sel darah merah atau eritropoiesis yang inefektif. Bisa karena gangguan sintesis hem kayak anemia sideroblastik, bisa gangguan sintesis globin seperti pada thalassemia, dan bisa juga gangguan besi. Besi adalah komponen utama pembentuk hem. Gak ada besi, gak ada yang mengikat oksigen, dan kita akan mati. Besi dalam bentuk ferro akan diserap di saluran cerna untuk kemudian dibawa ke serum. Di serum, besi akan diikat oleh transferin, di mana kadar besi dalam serum ini kita bisa ukur dengan serum iron, sementara kapasitas angkut transferin dapat kita ukur dengan TIBC. 75% besi ini akan digunakan untuk eritropoiesis, sedangkan sisanya akan disimpan dalam bentuk ferritin. Jadi, ketiga komponen ini yang biasanya sepaket kita usulkan sebagai profil besi adalah alat ampuh bagi kita untuk ngebedain diagnosis banding dari anemia hipomikro. Kalau kita ketemu pasien anemia hipomikro, maka kita bisa melihat kadar SI atau serum ironnya dulu. Jika dia normal, maka kemungkinan keganggunya eritropoiesis bukan karena faktor besi, sedangkan bila kadar SI yang turun, kemungkinan biang keroknya adalah zat besi. Lalu kita bisa melihat kadar TIBC dan atau ferritin. Kalau TIBC meningkat dan ferritin menurun, maka kemungkinannya adalah anemia defisiensi besi. Namun jika TIBC rendah dan ferritinnya meningkat, kemungkinannya adalah anemia akibat penyakit kronis. Gimana sih cara kita ngertiinnya biar kita nggak ngapalin? Coba bayangin transferin sebagai bus antar kota yang mengantar zat besi menuju ke rumahnya, yakni ferritin. Pada anemia defisiensi besi, jumlah penumpang yang naik bus ini sedikit bahkan tidak ada, sehingga kadar serum iron sudah pasti rendah. Karena penumpangnya dikit, akibatnya kapasitas bus akan meningkat karena banyak kursi yang kosong, artinya TIBC akan meningkat. Rumahnya pun pasti kosong karena jumlah penghuninya yang masuk ke kota tersebut sedikit, sehingga ferritin akan rendah. Gimana kalau akibat penyakit kronis? Beda situasi. Pada kondisi ini, gak ada masalah dari cadangan besi tubuh itu sendiri, tapi masalahnya adalah zat besi bukan hanya diperlukan oleh kita, tapi juga oleh patogen yang menginvasi tubuh kita, sehingga besi yang beredar dalam serum diusahakan seminimal mungkin. Jadi bayangin di kota ini ada wabah atau epidemi, atau mungkin pandemi. Sehingga pemerintah dalam hal ini diperankan oleh Hepsidin memerintahkan lockdown dan penduduknya diminta stay at home. SI akan menurun. Akibatnya, di masing-masing rumah jumlah penghuninya alias kadar ferritin akan meningkat. Dan mereka nggak bisa kemana-mana karena jumlah busnya pun dibatasi, sehingga TIBC menurun. Situasi yang familiar? Sebenarnya kita bisa curiga ADB dari klinis, yakni ketika kita temuin adanya koilonychia atau kuku sendok, stomatitis angularis, atau perilaku makan yang aneh alias pika. Dari apusan darah tepi, didapatin gambaran anisopoikilositosis, yakni bentuk dan ukuran yang beragam, disertai gambaran khas yakni sel pensil. Kalau kita ketemu ADB, pikirin kemungkinan etiologinya, rendahnya input atau tingginya output. Input yang rendah dapat disebabkan karena kekurangan asupan akibat rendahnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi atau penyerapan yang keganggu akibat permasalahan di saluran cerna seperti inflammatory bowel disease dan riwayat operasi gastrointestinal. Tingginya output dapat disebabkan karena kebutuhannya yang memang tinggi seperti pada wanita hamil dan tingginya kehilangan zat besi
akibat perdarahan kronis, misalkan akibat lupus peptikum atau cacingan. Prinsip terapi ADB ada dua, mengganti yang hilang dan mencari tahu kausanya. Untuk mengganti yang hilang, kalau ringan, kita bisa memberikan tablet zat besi yakni SF 3x200 mg dan juga vitamin C karena seperti yang kita tahu dia ningkatin absorpsi dari zat besi. Sementara itu, untuk anemia akibat penyakit kronis, kita harus tanganin penyakit dasarnya. Kalau SI normal, pikirin dua kemungkinan. Gangguan sintesis heme seperti pada anemia sideroblastik atau gangguan sintesis globin seperti pada thalassemia. Pada anemia sideroblastik, terdapat gangguan pembentukan heme karena nggak mampu memasukkan besi dalam heme. Akibatnya, besi akan menumpuk di mitokondria, menyebabkan gambaran khas berupa cincin sideroblast pada pengecatan khusus di sumsum tulang. Tata laksananya, utamanya adalah simptomatik, yakni transfusi darah. Pada thalassemia, yang keganggu adalah sintesis rantai globin sehingga menghasilkan eritrosit yang inadekuat. Ada beberapa jenis thalassemia, namun bisa kita bagi menjadi dua golongan besar, yakni thalassemia alfa dan thalassemia beta. Ada beberapa jenis hemoglobin. Hb yang kita temuin pada orang dewasa normal adalah HbA yang terdiri atas rantai alfa dan beta. Sedangkan ada beberapa tipe lain seperti HbF, F untuk fetus, yang terdiri atas rantai alfa dan gamma. Dan HbA2 terdiri atas rantai alfa dan delta. Pada thalassemia beta, ada gangguan sintesis rantai beta yang disebabkan karena mutasi pada kromosom 11. Kelainan ini diturunkan secara autosomal resesif sehingga butuh kromosom cacat dari kedua orang tua untuk menimbulkan gejala klinis yang berat yang kita kenal sebagai thalassemia mayor. Kalau hanya ada satu saja kromosom yang cacat, maka orang tersebut bertindak sebagai carrier dan kita kenal sebagai thalassemia minor. Di antaranya, ada thalassemia intermedia yang klinisnya berada di antara dua spektrum ini. Rendahnya sintesis rantai beta nyebabin ketidakseimbangan antara produksi rantai alfa dan beta, sehingga rantai globin alfa yang berlebih akan berikatan dengan globin gamma dan delta, sehingga akan meningkatkan kadar HbF dan HbA2. Kelebihan rantai alfa ini akan menumpuk dalam bentuk inclusion bodies. Ini adalah calon eritrosit yang abnormal, sehingga akan dihemolisis baik di sumsum tulang atau secara ekstravaskuler oleh makrofag. Hemolisis ini akan bikin sel-sel tubuh kita kekurangan oksigen. Ini akan memicu sumsum tulang untuk meningkatkan eritropoiesis. Akibatnya terjadi hiperplasia atau peningkatan aktivitas dari sumsum tulang. Sehingga gejala yang ditimbulkan, khususnya pada thalassemia beta mayor, adalah gejala peningkatan hemolisis seperti ikterus, penumpukan zat besi, atau hemokromatosis yang menyebabkan hiperpigmentasi, hiperplasia sumsum tulang, menyebabkan bentuk wajah yang khas yang kita kenal sebagai facies coli. Peningkatan eritropoiesis juga terjadi di ekstramedular, khususnya di hepar dan di limpa, sehingga menimbulkan hepatosplenomegali. Pada thalassemia alfa, terjadi penurunan sintesis rantai alfa. Rantai beta yang nggak mengikat rantai alfa akan menumpuk membentuk HbH. HbH ini punya sifat afinitas oksigen yang sangat tinggi. Klinis thalassemia alfa lebih beragam tergantung dari berapa gen dari kromosom yang terkena. Apabila hanya satu gen dari 4 yang terkena, maka nggak akan menimbulkan gejala alias silent carrier. Kalau 2 dari 4 yang terkena, maka akan timbul gejala thalassemia alfa minor yang mirip gejala thalassemia beta minor. Apabila 3 gen yang kena, kita mengenalnya sebagai thalassemia HbH, menimbulkan gejala klinis anemia berat serupa thalassemia beta mayor. Kalau 4 gen seluruhnya kena, maka akan menimbulkan klinis hydrops fetalis yang dapat menimbulkan kematian dalam kandungan. Kalau kita suspek thalassemia, baik dari klinis maupun riwayat keluarga, kalau kita lakuin pemeriksaan hapusan darah tepi, kita dapat menemukan adanya sel target. Selain itu, kita dapat mengusulkan pemeriksaan penunjang yakni elektroforesis Hb. Pada thalassemia beta, akan terjadi peningkatan kadar HbF dan HbA2, dan khususnya pada thalassemia beta intermedia akan terjadi peningkatan kadar HbA2 lebih dari 3,5%. Sementara untuk thalassemia alfa, maka akan ada peningkatan HbH. Terapi thalassemia bergantung dari derajat ringan atau beratnya gejala. Pada thalassemia minor, karena dia carrier, kita nggak perlu lakuin tindakan apa-apa. Namun pada thalassemia mayor, kita butuh transfusi darah yang rutin sekitar 2-4 unit tiap 4-6 minggu untuk mencapai target Hb 10.
Namun, transfusi darah yang rutin ini dapat memperparah kondisi iron overload di dalam tubuh, sehingga perlu kita berikan terapi kelasi besi seperti desferrioxamine. So, that's it cara PDKT kita terhadap anemia hipokromik mikrositer. So, thanks for watching, likes, and subscribes.